Cek, cek, cek. Welcome back to Podium. Podcast Zizi untuk muda-mudi dan milenial. Oke, selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman Cah Podium. Hari ini ditemani dengan podcaster yang selalu kece, pastinya bersama Bang Ose, dan ditemani dengan yang nggak kalah cantik kece badai membahana, yang pasti nggak bukat. Dia dong pastinya, alias aku Ajeng Restu yang kece badai membana ini kalau kata Bang Ose nih. Dan hari ini Podium ditemani orang yang spesial pastinya, karena Podium selalu memberikan sesuatu yang spesial. Dikenal sebagai narasumber yang kece, asik, dan pastinya tidak lain tidak bukan yaitu Bapak Hoirun Anwar, SGZ MSI. Halo Bapak, Pak Kap sih Pak. Maksud Ajeng apa kabar Pak hari ini? Kayaknya makin kesini Pak Irul makin segar bugar nih. Halo Mbak Ajeng, Bang Ose, mantap sekali nih ya semangatnya. Alhamdulillah sekarang sehat selalu ya, mudah-mudahan selalu sehat. Mbak Ajeng, Bang Ose juga semoga sehat selalu ya. Amin, Pak. Amin. Berarti di masa pandemi ini kita harus tetap sehat-sehat nih, Ja. Harus Bang, pokoknya Nah, harus. by the way, naik busway, hari ini tuh ada hari yang spesial loh, Jeng. Iya, Ajeng tahu Bang. Hari ini Hari Girlfriend Nasional kan Bang? Tahu Ajeng, cuma nggak ada yang ngucapin aja sih ini, ya ampun. Aduh, sedih kali lah. Udah, nggak usah sedih. Sebenarnya yang abang maksud sih bukan hari spesialnya itu sih, Jeng. Loh, di TokTok sih ramenya hari itu. Emangnya hari spesial apa lagi Bang? Ada lagi emangnya yang spesial ya? Wah, ada dong, Ha. Hari ini tuh nggak kalah spesial sama hari girlfriend, Jeng. Hari ini tuh kita mau memperingati Pekan Menyusui Sedunia 2021 yang dengan tema Protect Breastfeeding a shared responsibility, yang artinya semua pihak bertanggung jawab melindungi dan mendukung para ibu untuk memberikan ASI kepada anak-anaknya, Ajeng. Oh, jadi tuh menyusui ada hari peringatannya juga ya Bang? Aduh, malu banget baru tahu loh Ajeng. Iya. Nah, mumpung lagi ada Pak Hoirul nih, kita bisa nih sekalian ngobrol-ngobrol sama Pak Hoirul. Nah, Pak Hoirul, kenapa sih Pak kita harus memperingati Hari ASI Sedunia, Pak? Ya, Bang Ose, terima kasih. Jadi pertanyaan bagus ya. Kenapa sih kita harus memperingati Hari Menyusui Sedunia gitu ya, Bang Ose ya? Jadi begini, ketika kita ingin mempersiapkan seseorang ya, kita bilangkan bayi ya, ketika baru lahir bayi terus nanti akan tumbuh dan kembang menjadi kayak Bang Ose, Mbak Ajeng yang super gitu ya. Maka kita harus memberikan yang terbaik sejak dini, Bang Ose. Nah, sejak dini itu kapan? Sejak lahir. Jadi sejak lahir itu harus diberikan asupan yang berkualitas baik. Dari mana kita memperoleh itu? Nah, pada anak usia 0 sampai 6 bulan nih Bang Ose ya, itu kita ada istilah yang namanya ASI eksklusif nih Bang Ose sama Mbak Ajeng. Yang mana itu adalah pemberian ASI, hanya ASI saja yang diberikan oleh ibu kepada anak sampai anak itu usia 6 bulan. Nah, sebelum itu juga ada namanya IMD, Bang Use. Jadi, inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini itu apa? Jadi, ketika bayi itu baru lahir, bayi itu akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan ibunya, dalam arti dia ditaruh di atas ibunya ya. Jadi, ada istilah kayak semacam skin to skin gitu ya. Jadi, kulit ibu bertemu dengan kulit bayi. Yang mana itu bisa mengeratkan hubungan secara psikologis antara ibu dengan anak. Jadi setelah itu nanti ada proses pemberian ASI eksklusif. Kenapa kok harus diberikan ASI eksklusif? Ya yang jelas ya pemberian ASI ini salah satunya dilakukan dengan menyusui ya Bang Ose ya. Karena tidak bisa dibeli ASI ini ya. Jadi harus dilakukan proses menyusui dan itu dilakukan oleh seorang ibu dan ASI ini mengandung zat gizi yang diperlukan untuk tumbuh kembang bayi. Sehingga memang pemberian ASI ini sangat penting sekali untuk menciptakan ya untuk mewujudkan nanti ke depan itu SDM yang bagus. Jadi kalau misalkan kita cari-cari atau googling Bang Ose ya sama Mbak Aceh ya.
Apa sih manfaat ASI? Wah, itu banyak sekali. Mulai dari ibu, anak, dan lain-lain. Tapi prinsipnya menyusui itu sangat penting sehingga pekan menyusui sedunia itu diharapkan bisa mengingatkan kita, bisa memotivasi kita bahwa menyusui itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya ibu, tetapi juga suami atau ayah, ya, keluarga, lingkungan sekitar, bahkan tempat kerja itu juga sangat disarankan untuk memfasilitasi adanya kayak semacam tempat untuk menyusui. Begitu Bang Ose. Kenapa pekan menyusui sedunia itu diperingati gitu ya. Jadi memang penting sekali ini untuk dilakukan. Oh, gitu ya Pak. Berarti pemberian ASI itu banyak banget ya peran dari keluarga, terus juga manfaatnya itu juga banyak banget ya Pak. Ya, benar-benar. Banyak banget. Makanya kadang-kadang itu kita gini, misalkan nanti ada seorang wanita gitu ya, yang tadinya belum pernah melahirkan, terus menikah, terus hamil, dan melahirkan. Itu kan posisinya dia belum pernah belajar. Gimana sih cara menyusui gitu ya. Seringkali muncul kekhawatiran. Ya sama kayak misalkan kita nih, Bang Ose, Mbak Ajeng, wah bener nggak sih dia jodoh gue gitu ya. Jadinya kan ada kekhawatiran muncul, wah kalau bener alhamdulillah kan gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak kan, itu akan muncul kekhawatiran, kesedihan tertentu. Sama kayak misalkan orang itu lahir gitu ya, melahirkan anak, itu juga punya kekhawatiran, wah bisa nggak ya kita menyusui gitu ya, bisa nggak ya produksi ASINya cukup. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu kalau tidak didukung oleh keluarga yang merupakan lingkungan terdekat, ya makanya makin khawatir Bang Ose ya. Biasanya kalau orang makin khawatir itu ya akhirnya produksinya nggak maksimal gitu ya. Jadi serba nggak maksimal gitu. Sehingga memang sangat penting dukungan dari semua pihak, itu sangat penting Bang Ose. Sama dengan tema yang saat ini di Pekan Menyusui Sedunia ini. Oh gitu Pak. Aja juga mau tanya nih Pak, kalau zat gizi di dalam ASI itu apa aja sih Pak? Kok bisa gitu sampai sepenting itu ASI itu? Ya, ini memang banyak ditanya ya, apalagi kita orang gizi ya. Jadi pertama ASI itu untuk anaknya, yang mana kalau misalkan kita detailkan gitu ya, itu banyak sekali kandungan mulai dari zat gizi makro. Zat gizi makro itu, wah bahasanya mungkin ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada zat gizi makro, ada zat gizi mikro nih Mbak Ajeng sama Bang Ose. Zat gizi makro itu ada istilahnya karbohidrat gitu ya, terus ada protein, ada lemak gitu ya. Dan zat gizi mikro itu ada vitamin dan mineral. Itu semua yang dibutuhkan anak itu ada di sana. Dan ada juga kan kebutuhan energi yang diperoleh dari ASI itu juga sesuai dengan kebutuhan dari bayi dari 0 sampai 6 bulan. Nah, satu lagi yang penting, di dalam ASI itu mengandung ada yang namanya imunoglobulin gitu ya. Yang kalau bahasa kita itu penting untuk imunitas atau daya tahan tubuh anak. Jadi kalau misalkan anak itu diberikan ASI eksklusif, maka itu juga mendapat asupan atau dukungan daya tahan dari ibu kepada bayinya, sehingga anak lebih punya daya tahan terhadap sakit yang nanti akan terjadi. Jadi banyak sekali kandungan gizinya. Belum lagi kalau kita bahas misalkan ada asam lemak A, asam lemak B, itu banyak sekali Mbak Ajeng. Jadi prinsipnya bahwa segala kandungan itu sesuai dengan kondisi pada bayi 0 sampai 6 bulan. Oh. Iya, ini bayi 0 sampai 6 bulan. Jadi itu harus diberikan. Dan bapaknya ya sabar ya, jangan ikut-ikutan ngambilkan itu jatah anaknya gitu ya. Pantes aja seperti itu Bang. Orang kandungannya lengkap banget. Nah, luar biasa banget. Ya tadi dibilang Pak Khairul, itu udah mencukupi banget buat si bayinya. Nah Pak, nih ngomong-ngomong soal pemberian ASI nih Pak. Saya dapat info nih Pak, menyusui itu harus diberikan sampai umur 2 tahun ya Pak. Tapi setelah usia 6 bulan, kenapa harus disertai sama MPASI? Kenapa tuh Pak? Ya, ini menarik banget ya memang. Inilah pentingnya pendamping ya Bang Ose sama Mbak Ajeng. MPASI itu apa sih kepanjangannya? Makanan pendamping ASI, ya kan? Jadi makanan yang fungsinya untuk mendampingi ASI. Ya, kenapa kok perlu didampingi? Artinya ada kekurangan yang muncul gitu ya. Sama kayak kita. Kenapa kita perlu pendamping ya? Karena ada seseorang yang ingin menyempurnakan kita, kan gitu kan? Nah, jadi kenapa kok muncul MPASI setelah 6 bulan? Jadi
ketika anak usia 6 bulan itu kan terjadi peningkatan kebutuhan energi dan zat gizi lain nih Bang Mose sama Mbak Ajeng. Sedangkan kandungan ASI itu kan ada juga terjadi penurunan di zat gizi tertentu. Sehingga kalau dibandingkan itu akhirnya kalau minum ASI saja dibandingkan kebutuhan energi dan zat gizi pada anak itu nggak matching lah kalau bahasanya. Ada kekurangan yang harus dicukupi. Sehingga kekurangan itu kita bisa ambil dari yang namanya MPASI. Makanya anak itu tetap menyusui sampai 2 tahun. Kenapa? Karena itu bisa membantu dalam asupan bayi ya, anak sampai 2 tahun. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan bayi sampai kebutuhannya di anak usia sampai 2 tahun kan itu naik terus ya Bang Ose ya, sehingga ada namanya MPASI, dan MPASI ini itu juga berlevel. Jadi misalkan kalau untuk anak usia 6 sampai 12 gitu ya, itu biasanya bentuknya cenderung lebih mudah ditelan gitu ya. Jadi biasanya bentuknya antara kental, cair atau yang lain gitu ya. Nanti kalau sudah masuk di atas 12 bulan itu nanti akan berbentuk lunak. Kalau nanti sudah di atas sekitar di atas ya atau 2 tahunan lah gitu ya, itu makanannya sudah makanan seperti kita sekarang gitu ya. Jadi teksturnya bisa lebih variatif. Sama lah kayak kita ya, untuk mencari pendamping itu ya harus bertahap gitu ya. Jangan ujuk-ujuk apa ya, tiba-tiba ya. Tiba-tiba mencari yang sempurna, nggak ada gitu. Yang sempurna ya saling menyempurnakan. Jadi seperti itu. Sehingga memang ASI itu harus diberikan ya eksklusif sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan sampai 2 tahun didampingi sama yang namanya MPASI untuk memenuhi kekurangan kebutuhan yang harus ditambahkan dari makanan pendamping ASI tersebut. Begitu Bang Ose, Mbak Ajeng. Jadi kalian-kalian nih yang nanti mau menikah, wah, udah punya pasangan belum ya? Ini saya juga ini ya, apa namanya? Kayaknya udah banyak. Ya, kepo ya. Kalau sudah ada ya pastikan ada pengetahuan ke sana. Meskipun memang nanti sudah menikah itu ada fase belajar juga, tetapi kalau di awal-awal sudah punya basicnya kan lebih enak gitu ya. Tapi ya jangan ditanya pas di KUA nanti ditanya berapa sih frekuensi MPASI, wah itu susah nanti malah nggak jadi. Ya begitu Bang Mas ya Mbak Ajeng. Pak Ajeng juga mau tanya lagi nih. Ada beberapa kejadian bayi yang mengalami laktos intoleran, Pak. Sedangkan kan ASI kan penting tuh ya. Terus gimana tuh Pak kalau misalnya si bayi ini laktos intoleran? Terus harus gimana tuh Pak? Ya, biasanya itu begini, laktos intoleran itu kalau untuk human milk atau ASI, itu kalau setahu saya jarang terjadi ya. Biasanya itu dia laktos intoleran sama susunya sapi, bukan susunya ibunya. Jadi ada kondisi memang begini, ketika seseorang itu mengalami atau sudah sesuai proses kelahiran dari bayi ya, itu ada kalanya itu ibu tidak lancar produksi ASI-nya ya, kadang-kadang. Entah itu dari banyak faktor sih memang. Dan dari sana seringkali ada direkomendasikan penambahan gitu ya, penambahan formulasi tertentu yang diambilkan dari susu yang ibaratnya susu non human lah, kita bilangnya susu sapi ya, atau susu lah, susu formula kita bilangnya. Nah, itu kadang-kadang ada reaksi yang namanya tadi apa, lactose intolerance gitu ya. Jadi suatu kondisi di mana anak itu nggak bisa mengkonsumsi susu hewani. Nah, bagaimana caranya? Itu rekomendasi saat ini alternatifnya adalah mengkonsumsi kayak semacam sari soy ya, sari dari kedelai. Jadi ada susu, kalau kita bilang susu kedelai lah ya, yang digunakan alternatifnya, dan itu ada kayak semacam penambahan, fortifikasi zat gizi tertentu sehingga diharapkan bisa mencukupi kebutuhan bayi, Mbak Ajeng. Jadi memang kadang-kadang kalau ada kondisi kayak gitu ya, pertama memang harus ini ya, konsultasi dengan tenaga kesehatan, sebabnya apa gitu ya. Nanti setelah itu rekomendasi yang paling tepat itu apa? Apakah memang bisa diusahakan dulu lewat ASI, karena ASI itu kan bisa bertahap produksinya, bisa kadang-kadang bisa meningkat gitu ya. Tetapi apakah harus diberikan tadi susu kedelai kalau kita bilang. Seperti itu Mbak Ajeng. Mudah-mudahan sih nanti kalau Mbak Ajeng punya anak gitu ya, semuanya lancar gitu ya. Amin. Aman gitu ya. Bang Jose juga sama gitu ya. Amin, Pak. Amin banget. Terus Pak, Ajeng juga pernah research nih Pak, ada beberapa kasus juga ibu-ibu tuh yang terkendala menyusui karena produksi ASI-nya tuh sedikit. Kira-kira gimana tuh Pak meningkatkan produksi ASI
sang ibu. Ya, ya ini juga sering terjadi. Jadi makanya ada istilah ini, Mbak Ajeng, ASI booster. Wah, kalau kita main game itu biasanya booster tujuannya kan untuk mempercepat ya, mempercepat Iya, kecepatan. Jadi kalau ASI booster itu sama, meningkatkan produksi ASI. Dan memang ini banyak. Kalau misalkan kita googling sekarang, ASI booster itu banyak sekali dan itu juga banyak dari pangan lokal Indonesia. Contoh misalkan ya, ini ada formulasi dari daun moringa. Daun moringa itu daun apa ya kalau kita bilang itu ya? Ada daun moringa ya, sama proteinnya dari ikan gabus. Itu kalau dikombin, itu dia bisa meningkatkan produksi ASI yang signifikan. Ya, saya berani bilang karena istri saya pakai. Nah, selain itu juga ada juga daun torbangun yang ada dari Medan ya, Sumatera Utara. Terus ada juga daun katuk ya, itu juga banyak dipakai. Sehingga saat ini itu banyak sekali local food atau bahan pangan lokal yang bisa kita gunakan dalam rangka tadi meningkatkan produksi ASI. Dan juga ada namanya galogor. Galogor itu salah satu riset dari dosen di IPB itu kombinasi dari berbagai jenis kacang-kacangan gitu ya. Yang mana kalau dikonsumsi itu juga terbukti dalam peningkatan produksi ASI. Jadi begitu Mbak. Jadi pertama itu memang kadang-kadang kita perlu bantuan ada yang namanya ASI booster tadi. Yang mana kita bisa peroleh dari pangan lokal di kita. Tetapi jangan lupa ya bahwa membuat suasana ibu itu rileks, nyaman, itu sangat penting. Dan dalam rangka mempersiapkan itu juga pada saat kehamilan, supporting atau memenuhi kecukupan ibu saat hamil, itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti terjadi kekurangan gizi saat hamil, itu juga nanti bisa mempengaruhi produksi ASI saat nanti anak itu lahir. Begitu Mbak Ajeng. Jadi nanti kita bisa googling. Biasanya terkenal moringa ya, memang moringa sama ikan gabus. Wah, berarti Indonesia yang kita kenal sebagai negara agraria itu pangan lokalnya banyak banget ya Pak, yang bisa Ya, benar. sebagai booster untuk ibu-ibu yang booster. Iya, booster. Iya, sebagai ASI booster. ASI booster untuk membantu ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang menyusui untuk memberikan ASI ke anak-anaknya ya. Nah, ini Pak, dalam memperingati hari ASI ini Pak, kita nih sebagai calon lulusan gizi nih dan beberapa cah podium juga kan ada nih banyak yang berperan sebagai ahli gizi. Kira-kira peran kita sebagai ahli gizi nih Pak untuk memperingati Pekan Menyusui Sedunia ini Pak, bagaimana Pak? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi seringkali itu kita jadi individu itu haruslah jadi individu yang bermanfaat gitu ya. Bang Ose, Mbak Ajeng. Apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi minimal begini, ini kayak Bang Ose, Mbak Ajeng. Saat ini kita ada di podium. Apa yang kita lakukan sekarang itu salah satu ya cara kita untuk mengedukasi lewat entah itu IG ya, entah itu Spotify atau alternatif lain yang bisa kita lakukan dalam rangka apa? Memberikan kayak semacam info-info ya, dan juga memberikan kaitannya dengan mereminder kembali. Oh, menyusui itu penting loh, menyusui penting loh, dan itu harus didukung sama kita gitu ya. Sehingga memang apa yang bisa kita lakukan itu kita bisa mulai dari hal seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa memberikan kayak semacam edukasi, entah itu berupa video atau IG atau yang lain ya, yang sekiranya kita itu apa ya, kalau dibilang punya kemampuan di sana. Jadi kita sebagai seorang ahli gizi yang paham benar apa itu manfaat ASI, bagaimana itu cara menyusui yang baik ya, mengapa ASI itu penting, mengapa MPASI itu juga penting, itu kita harus ya memberikan info-info yang edukatif kepada masyarakat, minimal followernya Mbak Ajeng, followernya Mas atau Bang Ose. Kan followernya Bang Ose itu kalau nggak salah 109.000. Followernya Mbak Ajeng lebih banyak lagi ya, apalagi kalau udah live IG, wah udah Masya Allah lah itu ya. Itu dimanfaatkan sebagai sarana untuk edukasi. Ya kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Itu kayak apa, quote-quote
zaman kapan itu. Ya, jadi seperti itu, Bang Ose. Jadi apa yang kita punya, yang kita pelajari sekarang itu kita bisa manfaatkan. Kenapa? Semakin banyak kita sharing, semakin banyak ilmu yang akan kita dapat, bukan makin hilang, tapi makin kita dapat. Jadi mumpung ini masih suasana-suasana peringatan Pekan Menyusui Dunia, jadi mari kita sama-sama ya Bang Ose, Mbak Ajeng, kita sharing ya, tidak hanya di 1-7 Agustus, sepanjang waktu kita ingatkan bahwa AC itu sangat penting untuk diberikan kepada anak, dan lingkungan itu juga sangat penting dalam mendukung proses menyusui itu. Jadi kadang-kadang kalau untuk ibu bekerja itu kan kadang-kadang juga galau juga ya Bang Ose, Mbak Ajeng. Galaunya itu kan gini, waduh saya itu harus masuk jam 8, ini gimana nanti anak saya ASI-nya gitu ya. Jadi kadang-kadang juga ada namanya ASIP gitu ya, atau ASI yang biasanya diperah lalu disimpan di kulkas, terus nanti kita hangatkan dan baru diberikan kepada anak. Itu juga salah satu hal yang biasanya kalau proses itu bisa dilakukan di tempat kerja, nanti akan dibawa di tempat tertentu khusus yang steril ya, nanti baru kita berikan kepada bayi ketika memang sudah di rumah atau pada saat bisa memberikan kepada bayi. Jadi begitu Bang Ose sama Mbak Ajeng ya. Jadi yuk mari kita sama-sama pokoknya ingetin, menyusui itu penting, menyusui penting. Tapi ingat yang menyusui adalah anaknya, bukan yang lain ya. Jadi seperti itu. Wah, berarti penting banget ya pemberian ASI gitu ya Pak ya. Dan juga berarti untuk kedepannya nih buat saya juga nih kan nanti bakal jadi calon seorang bapak ya kan, akan Udah gitu, calonnya ada nggak itu dulu yang penting. Calonnya mah gampang Pak, tinggal dicari aja nanti Pak. Kan, Oke. kan laki-laki kan yang nyari Pak, tinggal milih laki-laki. Oke. Berarti nanti saya harus ngedukung calon istri saya untuk memberikan ASI ya Pak sama betul. anak saya nanti kelak. Sangat benar sekali. Nah tuh Ajeng juga ya Jeng, jadi harus buat bisa dikasih nanti calon anaknya Ajeng ke depannya gitu. Yang penting suasana hatinya ya Bang. Tadi kan itu kalau suasananya nggak mood kan mempengaruhi nggak sih Pak kalau kayak gitu? Ya, biasanya itu bukan karena nggak mood, lebih karena kekhawatiran gitu ya. Waduh nanti gimana gitu ya. Udah gitu kan kalau ada mertua datang, wah deg-degan duluan. Tapi memang itu intinya kan kita kalau pengalaman saya itu selama hamil kita ada kayak semacam apa ya, kalau bahasanya itu kayak diskusi gitu ya dengan keluarga, bahwa kita menginformasikan. Jadi misalkan nih Bang Ose nih nanti ketemu sama keluarganya Bang Ose sama keluarganya calon istri atau istri gitu ya. Nanti harus diberi pengertian bahwa menyusui itu penting. Dan itu diberi pengertian sejak hamil. Sama kayak PDKT lah kita. Ya apa namanya? Ya ngomong-ngomong gitulah ya, kayak kita lagi PDKT kan pokoknya mencari kata-katanya yang itu ya bisa. Biasanya itu komunikasi efektif loh. Nah, apalah itu ya. Terus Mbak Ajeng pun sama. Jadi kayak Mbak Ajeng itu suami itu memang ya jangan cuma cinta-cinta di awal gitu ya. Karena nanti itu kalau kita sudah menikah banyak sekali kan challenging, sehingga hal seperti ini juga harus menjadi agenda. Jangan sampai nanti lupa gitu ya. Jadi memang harus dipersiapkan sejak kehamilan atau sebelum kehamilan. Jadi nanti pas proses kelahiran itu nggak bingung gitu ya. Jadi keluarga sudah paham, Bang Ose sudah paham, Mbak Ajengnya sudah paham, tenaga kesehatan apalagi udah lebih paham ya, fasilitas kesehatan ada, tempat kerja Bang Ose, tempat kerja Mbak Ajeng juga sudah paham. Akhirnya apa? Proses menyusui bisa berjalan dengan baik. Jadi itulah yang kita perlukan agar apa ya, generasi itu memang punya kualitas yang bagus. Oke, berarti intinya nih, Ajeng, secara garis besar tuh pemberian ASI itu penting banget dan banyak banget manfaatnya, Jeng. Iya dong Bang Os, ini ilmu penting banget nih buat Ajeng juga, apalagi kan nanti Ayung menyusui juga tuh ya, aduh ini persiapan sekali. Nah, enggak, karena kita juga saking asiknya nih kita ngobrol sama Pak Irul nih kan, udah Bang Ose bilang nih dari awal Bang Pak Hoirul ini asik banget buat diajak ngobrol santai seperti ini. Nah, nggak terasa nih Pak, kita sudah mau di penghujung. Boleh dong Bapak kasih nih closing statement-nya untuk memperingati Hari Pekan Menyusui ini Pak. Baik, Bang Ose, Mbak Ajeng, terima kasih. Jadi
Pekan Menyusui Sedunia itu salah satu momen ya bagaimana kita mereminder kembali pentingnya menyusui ya, dan juga pentingnya dukungan dari semua pihak dalam membantu mewujudkan kegiatan menyusui ini sehingga terpenuhinya ASI atau asupan gizi untuk bayi, untuk anak. Nah, dari sana maka kita harus paham bahwa dukungan-dukungan itu sangat diperlukan sehingga harapannya ya dengan adanya Pekan Menyusui Sedunia ini bisa mengingatkan kembali bahwa lingkungan sekitar itu sangat berperan di dalam mensukseskan pemberian ASI dari ibu kepada anak-anaknya. Begitu Bang Ose dan Mbak Ajeng, termasuk nanti Bang Ose dan Mbak Ajeng pun sama ya. Jadi kita juga harus ikut serta di dalam bagian itu. Jangan sampai nanti kita malah menghambat terjadinya proses menyusui. Wah, baik nih. Closing statement-nya luar biasa banget ya, Jeng, dari Pak Hoirul Anwar ini. Pasti dong Bang, udah bukan kaleng-kaleng Wah, pokoknya. bukan. Nggak ada, kalau istilahnya kalau bahasa anak sekarang, Jeng, Pak Hoirul ini udah nggak ada obatnya. Nah, oke deh. Karena obrolan kita juga tidak terasa nih udah di penghujung podcast kita bersama dengan Pak Hoirul Anwar yang kece, super duper asik, menggemaskan badai. Ilmunya ada hari ini nih buat kita. Buat teman-teman semua juga yang pingin tahu informasi gizi dan kesehatan bisa langsung aja cus dicek ke sosial medianya Pak Hoirul Anwar. Apa tuh Pak sosial medianya Pak? Boleh disebut? @Hoirul Gizi ya. Jadi jangan lupa @Hoirul Gizi. Kalau ini Google Hoirul Anwar itu yang muncul penemu 4G sama 5G. Jadi Hoirul Gizi. Ya. Oke, @Hoirul Gizi ya teman-teman semua. Jangan lupa langsung cus dicek sosial medianya. Nah, jangan lupa tuh teman-teman ya, dicek bisa tuh Pak Hoirul tuh sering tuh update-update postingan-postingan yang sangat bermanfaat, ilmu-ilmu dan juga desain dari yang ada di feed-nya Instagram itu luar biasa banget. Intinya sangat mengedukasi banget buat kita semua. Nah, buat teman-teman jangan lupa terus pantengin podcaster-podcaster yang gak kalah keren seru lainnya di Instagram kita @giziusahid dan Spotify @giziusahid juga. Oke, terima kasih arigato untuk Pak Irul yang udah nemenin Ajeng dan Bang Ose. Yeay. Oke, terima kasih Pak Hoirul Anwar untuk hari ini. Terima kasih Bang Ose, Mbak Ajeng. See you guys. See you, bye.